Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan situs Arcawinangun yang selama ini dianggap sebagai peninggalan Hindu ternyata tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan ya, karena di situ-situ juga ditemukan adanya sepasang makam panjang yang oleh masyarakat juga disebut sebagai makam Buddha. Nah, terdapatnya unsur kebudayaan di situ dimungkinkan bahwa ketika Balaputra Dewa sebagai anggota keluarga Selendra tersingkir dari bumi Mataram karena kalah perang dengan Rakai Pikatan yang disebut dengan nama Jatiningrat gitu ya. Nah, kemudian tampaknya dia menyingkir ya ke Sumatera, tetapi ketika sampai di Banyumas tampaknya terutama di situ-situ dia tampaknya bertahan gitu ya untuk berkembang ya, tetapi tampaknya tidak bisa diwujudkan. Nah, sehingga ada cerita bahwa candi Hindu itu dibongkar ya, kemudian akan dibangun candi Buddha. Terbukti di situ ditemukan batu-batu gong yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai calon-calon stupa. Nah, calon-calon stupa oleh masyarakat Arca dianggap sebagai gong ya, karena di situ ada mitos mengenai gamelan yang berbunyi pada hari-hari tertentu yang bisa didengar oleh penduduk desa lain yang jauh ya dari Arcawinangun itu. Jadi seringkali mereka yakin bahwa dari situs Arcawinangun itu suara gong itu bisa menggema jauh ke berbagai penjuru, sehingga orang seringkali mendengar suara gamelan di situs itu. Nah, kemudian juga bahwa situs Arcawinangun memang meninggalkan eh, kisah ya, paling tidak kisah kecil ya mengenai tersingkirnya keluarga Sailendra yang sebenarnya pada awalnya memang dulu kelihatannya juga sudah mulai tersingkir ya, terutama ketika Sanjaya ya menjadi Raja Galuh sedikit demi sedikit ya, terutama Dapunta Selendra yang kemungkinan masuk ke daerah Banyumas, tetapi kemudian tergeser sedikit demi sedikit ke arah timur dan kemudian ke utara ya, sehingga sampailah ke tempat yang sekarang disebut Sojomerto, di mana ada prasastinya keluarga Selendra yang berbahasa Melayu. Nah, tetapi memang di daerah Bukateja misalnya, itu ditemukan prasasti berupa kertas emas juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Nah, itu pertanda bahwa paling tidak Sailendra ini pernah ya katakanlah pernah hidup gitu ya di daerah sepanjang Sungai Serayu, tetapi kemudian dari situ sampai ke Gunung Raja gitu ya. Jadi Gunung Raja itu Parwata Raja, Raja Gunung, sebagai simbol dari kesailendraan. Ini setahap kemudian sampai ke pantai utara Jawa. Ya, jadi rupanya Sanjaya sebagai keturunan Raja Huling ini cukup berperan ya, terutama dalam menyingkirkan keluarga Selendra di daerah tengah ya, yaitu di antara selatan Gunung Slamet sampai
Sungai Serayu. Nah, kemudian peninggalan-peninggalan yang nyata, misalnya ditemukannya patung Prajnaparamita dari emas, walaupun itu merupakan patung yang kecil, tetapi itu menunjukkan bahwa kebudayaan di situs Arcawinangun memang terbukti gitu ya. Jadi tahun 65 itu ya, di Arcawinangun, khususnya di daerah aliran Sungai Pelus gitu ya, ditemukan arca Prajnaparamita, yaitu patung emas. Nah, selain itu memang Sungai Pelus tampaknya merupakan sungai yang di situ banyak ditemukan butiran-butiran emas. Ya. Di samping juga ditemukan benda-benda perhiasan dari emas. Jadi tampaknya memang Arcawinangun merupakan tempat hunian ya penguasa pada masa lampau yang kemungkinan besar ya terjadi persaingan yang tajam antara pemeluk Hindu dan pemeluk Buddha. Nah, sehingga kemudian digambarkan dalam berbagai cerita legenda seperti pertarungan Adipati Mersi dan Adipati Kabakan, ya, kemudian juga mengenai dihubungkan dengan cerita Parikesit ya, dengan Aswatomo ya, putra Begawan Durna itu, karena Mersi itu katanya berasal dari Maharsi. Jadi yang disebut Maharsi itu adalah Maharsi Durna ya, Pandita Durna yang tinggal di sebelah selatan Arcawinangun itu. Nah, sehingga cerita Parikesit itu merupakan cerita yang bersifat mitos perang Baratayuda yang memang di sebelah utara Sungai Serayu ini termasuk lakon wayang yang dipantangkan karena menggambarkan kesedihan dan juga pembunuhan ya, atau penyesalan terhadap pembunuhan saudara sendiri dalam perang itu. Nah, sehingga karena itu dianggap sebagai suatu perilaku yang mubazir gitu ya, ternyata setelah menang perang, Pandawa tidak berselera sama sekali untuk menjadi penguasa di negeri Hastinapura. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.